Texco, selamat datang di podcast Texco Talks. Jadi, untuk yang sudah pernah nonton Texco Talks sebelumnya, pasti sudah tahu dong kalau Texco Talks ini adalah podcast dari Texco Solution yang akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Saya Regina, yang akan menjadi sobat ngobrol kalian dalam membahas perihal perpajakan yang sering kali membuat kita penasaran. Hari ini merupakan episode ke-16 dari podcast Texco Talks yang dimana kita akan membahas mengenai implementasi dari PMK nomor 79 tahun 2024 yang berisi mengenai perlakuan perpajakan dari kerjasama operasi atau joint operation. Nah, untuk episode kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang merupakan salah satu tax associate dari Texco Solution. Halo Kak Fira, gimana kabarnya Kak? Halo Kak Regina, baik Alhamdulillah. Kak Regina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Mending Kak Fira langsung kenalan aja nih ya sama Sobat Texco. Boleh. Halo Sobat Texco. Perkenalkan nama saya Fira, salah satu Tax Associate di Texco Solution. Nah, itu dia perkenalan singkat dari Kak Fira. Daripada kita penasaran, lebih baik kita langsung lanjut aja ya Sobat Texco. Jadi, PMK nomor 79 tahun 2024 ini tentu membawa perubahan yang signifikan dalam tata cara perlakuan perpajakan yang terlibat dalam bentuk kerjasama dengan beberapa pihak dalam menjalankan suatu proyek atau kegiatan usahanya. Lalu bagaimana sih sebenarnya pengaruh dari PMK ini terhadap suatu perusahaan dan bagaimana pula implementasinya di dunia nyata? Yuk kita simak lebih lanjut. Oke Kak Regina, jadi sebelum kita masuk ke poin utama dari PMK ini, kita perlu pahami dulu nih apa itu KSO. Jadi secara sederhana, kerjasama operasi atau joint operation adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya anggota KSO ini memiliki hak atas aset maupun kewajiban terhadap liabilitas atas KSO tersebut. Bentuk KSO ini juga sangat beragam Kak, mulai dari sektor properti, sektor pertambangan, maupun sektor infrastruktur. Wah, banyak juga ya Kak bentuknya. Kalau untuk alasan diterbitkannya PMK nomor 79 sendiri ini apa ya Kak? Kita boleh tahu nggak nih? Oke Sobat Texco, jadi sebelum diterbitkannya PMK nomor 79 tahun 2024 ini, belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang KSO, sehingga banyak pelaku usaha yang merasa kebingungan Kak. Sebenarnya memang ada disebutkan di beberapa peraturan pemerintah maupun peraturan Direktur Jenderal Pajak, akan tetapi belum ada secara kesatuan utuh. Sehingga diharapkan dengan terbitnya PMK ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Oh, jadi untuk sebelumnya itu masih dibahas secara mendasar aja ya Kak, belum dispesifikasikan lagi. Lalu kalau untuk saat ini, isi dari PMK-nya sendiri itu apa aja ya Kak? Oke, jadi untuk isi dari PMK ini terdiri dari 2 poin utama. Yang pertama, perlakuan perpajakan bagi KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu yang kedua, perlakuan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Boleh dijelasin nggak ya Kak maksud dari poin yang udah Kakak sebutin tadi? Oke, untuk poin pertama tadi, KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika dalam perjanjian kerjasama KSO tersebut memenuhi kriteria. Yang pertama, melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Yang kedua, memperoleh penghasilan. Yang ketiga, membayarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain atas nama KSO. Lalu, KSO wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak jika penyerahan barang dan atau jasanya telah melebihi 4,8 miliar dan atau satu atau lebih anggota KSO telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini kan kerjasama antara dua perusahaan ya, Kak. Kalau untuk NPWP-nya sendiri itu didaftarkannya di kantor yang mana ya, Kak?
Nah, untuk pendaftaran NPWP-nya sendiri dilakukan di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KSO tersebut. Biasanya tertera di perjanjian kerjasama KSO. Oh iya, additional info juga ya Kak, kalau kewajiban pendaftaran NPWP ini wajib dilakukan 1 bulan setelah pendirian KSO atau setelah kegiatan KSO dilakukan. Kalau untuk aspek perpajakannya sendiri itu gimana ya Kak? Terdiri dari PPN dan PPH kah atau gimana tuh? Betul banget Kak Regina. Jadi untuk aspek perpajakan KSO ini terdiri dari pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan. Nah, kita bahas yang PPN dulu ya Kak. Jadi penyerahan barang atau jasa kena pajak baik itu dari anggota KSO kepada KSO maupun dari KSO kepada pelanggan itu dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak baik itu dari anggota KSO ke KSO maupun dari KSO ke pelanggan wajib dibuatkan faktur pajak. Cuman di sini perbedaannya yaitu apabila penyerahan barang atau jasa kena pajak dari anggota KSO ke KSO itu menggunakan DPP nilai lain berupa nilai kontribusi. Nah, tadi kan Kakak bilang kalau KSO ini wajib untuk membuat faktur pajak ya Kak. Kalau semisal KSO ini mendapatkan faktur pajak masukan, itu bisa dikreditkan atau gimana ya Kak? Tentu saja bisa Kak. Anggota KSO maupun KSO itu sendiri dapat mengkreditkan pajak masukannya selama memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan yang berlaku. Oh gitu ya Kak. Kalau dari segi pajak penghasilan, itu perlakuannya gimana ya Kak? Oke Sobat Expo, jadi untuk penghasilan yang diterima KSO dikenakan 2 jenis pajak penghasilan. Yang pertama pajak penghasilan final, yang kedua pajak penghasilan non-final. Pajak penghasilan final dihitung menggunakan tarif final sesuai dengan jenis pajaknya. Lalu untuk pajak penghasilan non-final dihitung menggunakan tarif PPh badan pada umumnya. Nah, saat berlakunya PMK nomor 79 tahun 2024 yang berlaku pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 kemarin, KSO yang telah memiliki NPWP wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya. Oleh karena itu, KSO tersebut perlu menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan untuk keperluan pelaporan SPT tahunan PPh badan yang terhitung dari tahun ini, tahun 2025. Berarti untuk perhitungannya sama seperti WP badan pada umumnya ya Kak? Betul Kak, jadi untuk perhitungannya emang sama dengan perhitungan PPh badan pada umumnya. Di sini bedanya jika di KSO terdapat biaya kontribusi anggota. Tapi biaya kontribusi anggota ini dapat juga dibebankan oleh Oh gitu ya Kak. Kalau untuk poin kedua itu kan perlakuan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib untuk melaporkan kegiatan usahanya agar didirikan sebagai PKP. Nah, untuk penjelasannya itu bagaimana ya Kak? Oke Sobat Exco, jadi kalau itu perjanjian KSO hanya digunakan sebagai alat koordinasi. Nah, anggota-anggotanya melakukan pekerjaan sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing. Oh gitu ya Kak ternyata. Jadi udah cukup jelas ya Sobat Texco untuk penjelasan mengenai PMK nomor 79 tahun 2024 ini. Terima kasih untuk Kak Fira yang telah menemani kami di podcast kali ini. Nah, dan itulah episode Texco Talks untuk episode kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi mengenai perpajakan, keuangan, dan juga bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung bersama kami di Texco Solution untuk mendapatkan tips dan informasi terbaru seputar perpajakan lainnya. Atau kalian bisa datang langsung ke kantor kami di Texco Solution. Dan tentu saja, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya Sobat Texco. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya.
Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya. Dah.